Assalamualaikum Sari Batang. Kita ketemu lagi di kesempatan hari ini untuk mereview salah satu camping ground yang ada di wilayah Kabupaten Bandung, yakni tepatnya di Kecamatan Ranca Bali. Tidak lain tidak bukan tentunya adalah Jamuju Camping Ground yang berada di daerah Dusun Ciparai, Desa Indragiri, Kecamatan Ranca Bali, Kabupaten Bandung ya. Saat ini kita lagi perjalanan ke sana ya. Kita bisa lihat hamparan eh, perumahan, rumah-rumah warga maupun kebun ya, kebun teh di sebelah kiri jalan. Lokasinya ya tidak jauh dari kawasan Ranca Bali Bandung. Dari kota Bandung sendiri kita tempuh perjalanan berjarak sekitar 57 km ya, menuju ke Soreang, Ciwidey, dan sampailah di perkebunan teh Ranca Bali. Di sebelah kanan ini ya adalah jalan masuk ke Desa Indragiri ataupun ke kawasan PTPN yang di dalamnya tentunya Jamuju Camping Ground itu berlokasi. Kita bisa lihat di sini ya, kalau dari jalan masuk tadi pemandangan sangat asri, sejuk tentunya. Dan kita bisa lihat di depan kita banyak kendaraan, jadi hati-hati saja ya, karena daerah masuk sempit, apalagi di daerah lebih dalam nanti itu mungkin agak sedikit off-road. Ini adalah PTPN Sinumbra ya, jadi tolong waspada, kita wajib nanti ya jangan sampai kelewatan untuk masuk ke daerah eh, Jamuju itu melalui PTPN Sinumbra ya. Ini adalah desa, salah satu wilayah Desa Indragiri ataupun Sinumbra di Kecamatan Ranca Bali ya. Akses masuk, satu-satunya akses masuk yang akan kita tempuh untuk sampai di Jamuju Camping Ground. Ini ya, kita sudah sediakan tanda untuk sebelah kiri ya. Tolong pastikan ya sebelah kiri, karena yang sebelah kanan ini kita bisa lihat adalah jalan masuk nyampe. Cuma alhamdulillah kita confirm ya, untuk ke Jamuju sendiri medannya meskipun sedikit off-road cuman jauh lebih landai ya, jauh lebih nyaman, lebih comfortable untuk kendaraan dibandingkan kalau kita ke Nyampai Camping Ground. Yang jelas teman-teman Sari Batang semua pastikan saja agar menaati ataupun stay tune pada rambu-rambu ya, karena di sini pengelola sudah menyediakannya rambu-rambu penunjuk arah, penunjuk jalan agar kita bisa sampai ke Jamuju Camping Ground dengan selamat dan tentunya tidak kesasar. Di konten ini kita juga sudah sediakan ya, jadi tolong disimak saja ya penanda-penanda jalan ya. Nanti insya Allah tentunya kita akan sampai ke Jamuju dengan selamat dan tidak menyasar. Seperti ini ya medannya. Untung kali ini kita ke sana tidak dalam kondisi yang hujan, karena kalau hujan kemungkinan akan lebih rawan, lebih berat lagi perjalanannya. Jadi kita pastikan saja semua penanda jalur itu wajib kita ikuti, karena pengelola sudah menentukan ya agar one way aksesnya itu berjalan, sehingga kita tidak akan bertemu berpapasan dengan kendaraan lain tentunya dari depan. Ini kita sudah berada di Dusun Ciparai ya. Di sebelah kiri ini kita bisa lihat sudah ada pengunjung ya, pengunjung Jamuju Camping Ground yang memakaikan mobilnya. Sebelah kiri ini untuk parkiran Kafling Blok D ya. Jadi bagi teman-teman, bagi Sari Batang yang sudah booking Kafling Blok D, nggak usah masuk ke dalam ya, mungkin taruh aja di sebelah kiri di luar sini ya, karena akses ke lokasi kaflingnya lebih dekat kalau kita parkir di luar tadi. Ini adalah informasi ketinggiannya 1437 mdpl dengan cuaca 21 derajat Celcius. Kalau dari sisi cuaca sih sepertinya tidak beda jauh dengan cuaca yang ada di kota Bandung. Tapi tentunya apabila malam ataupun subuh hari tentunya cuaca akan lebih dingin ya.
Alhamdulillah kita sudah sampai di Jamuju Camping Ground atau Jamuju Coffee Camp ya. Sebelah kiri ini adalah resepsionisnya. Ini adalah penanda pelang gerbang Jamuju yang tentunya ikonik ya, yang sering kita lihat warawiri di YouTube ataupun di medsos lainnya. Ini adalah resepsionis dengan mobil yang ikonik ya, warna biru langit. Ini tempat ataupun spot dari pos penjaga ya. Jadi untuk keperluan informasi ataupun untuk keperluan booking, reservasi dan lain-lain, kita bisa tanya kepada petugas. Ini adalah lokasi blok C dan B ya. Sebelah kiri kita bisa lihat di sini jelas ya hamparan perkebunan teh ya, dan di dalamnya lagi ada sungai tentunya. Ini adalah lokasi blok A. Blok A sendiri merupakan blok camper van, jadi semua mobil yang kita punya bisa parkir di samping atau dekat dari tenda ya. Ini adalah blok A2. Terus kita zoom ya, ini adalah trekking rute ke Curug Halimun ya. Informasinya itu kita bisa tempuh 15 sampai 20 menit dengan berjalan kaki. Di sebelah sini juga ada parkiran ya, ada parkiran yang mungkin secara situasional juga mungkin bisa dijadikan sebagai area kafling. Kita bisa lihat ya, kaflingnya di sini sudah dilengkapi dengan gravel kerikil, jadi tentunya tidak akan mengganggu kita pada saat musim hujan. Karena untuk daerah groundnya pasti lumayan terjaga dari sisi kotor, becek ataupun lumpur ya. Blok A terdiri dari 2 kafling ya teman-teman, dan merupakan camper van dengan spot sungai yang dekat dari area kafling. Ini adalah blok A1 ya. Jadi kalau kita lihat ini ukurannya sekitar 5 kali 10 meter ya per kaflingnya. Kelebihan blok A1 sendiri adalah blok yang paling dekat dengan Curug Halimun ya. Jadi apabila kita ingin ke Curug Halimun ya, kami rekomendasikan ya, silakan booking di kafling blok A. Ini ya trekking ke Curug Halimun dengan waktu tempuh kurang lebih 15 sampai 20 menit. Cukup apik ya di sini ya, settlenya seperti ini. Setting tenda maupun parkir juga kita bisa atur sedemikian rupa, jadi mobil bisa parkir dengan space yang lega di depan tenda. Ini adalah toilet yang dekat dengan blok A maupun dengan blok B. Kita akan review ya. Di sini terdiri dari 3 bilik toilet dengan kloset jongkok dan kran wastafel sebanyak 2 buah. Cuman memang ya kalau dari sisi kondisi penampakan toilet ya sangat-sangat beda dengan di daerah nyampe. Di sini kondisinya toiletnya seperti ini ya, ya memprihatinkan tentunya ya, karena sepertinya tidak terawat ya. Dan di sini masih ada toilet dengan dinding papan. Terus ini blok B camper van ya, juga sama dengan blok A, jadi mobil bisa parkir dengan leluasa tentunya di samping tenda. Ini adalah blok B4 yang menurut kami merupakan ya salah satu blok yang recommended di blok B karena posisinya berada di atas ketinggian ya, lebih tinggi sekitar
3 atau 4 meter dibandingkan kafling yang ada di blok B lain tentunya ya. Jadi pemandangan view-nya lebih enak ya, lebih nyaman, punya angle tersendiri tentunya karena dari ketinggian. Ini adalah blok B2 ya, berhadapan dengan sungai tentunya ya. Meskipun sungainya tidak landai ya, tapi tentunya menjadi daya tarik tersendiri, apalagi kita ketahui di wilayah Jawa Barat ya sangat sedikit ya, masih terhitung jumlahnya camping ground yang memiliki spot riverside dalamnya. Ini adalah blok B6 ya, sayangnya blok ini non camper van, satu-satunya blok non camper van yang ada di blok B ya. Jadi tentunya kita tidak bisa parkir mobil di blok tersebut. Ini adalah blok B5 ya. Jadi untuk blok B6 kemungkinan parkirnya tetanggaan ya, berdekatan parkir mobilnya dengan blok B5 atau blok B yang lain. Selanjutnya kita akan beralih ya ke blok C, blok favorit, blok paling favorit yang ada di camping ground Jamujuni ya. Tentunya blok ini merupakan blok riverside dengan seluruh kafling ada di sini merupakan kafling camper van. Untuk blok C sendiri ini kita informasikan terdiri dari 9 blok ya, 9 kafling dengan kafling favorit yakni di blok C9 ataupun C8. Cuman kalau versi dari kami yang menjadi favorit tentunya adalah di blok C3 ya, karena blok C3 ini dekat dengan toilet ya. Untuk toiletnya seperti ini ya. Ini ada wastafel juga ya untuk toiletnya, terdiri dari 3 bilik ya, 2 kloset jongkok dan 1 kloset duduk dengan kondisi sama dengan yang tadi ya. Cuma di sini ya alhamdulillah ada kloset duduk ya. Dibanding dengan toilet di blok A ini tentunya sedikit lebih baik ya, lebih representatif penampakannya dibandingkan toilet di blok A tadi. Cuman just info ya, karena di toilet ini kita lihat ada lubang di dinding, jadi hati-hati ya bagi yang ingin mandi. Kita informasikan karena di dinding toilet di blok C ini ada dinding yang berlubang ya, jadi agak rawan ya, agak rawan karena ada lubang. Ini adalah blok C4 ya, luas juga sama dengan blok C3 tadi. Jadi untuk blok C nanti mungkin ada opsi ya dari seluruh camper yang datang, apakah nanti menghadap ke sungai tendanya ataupun berlawanan dengan arah sungai ya. Itu tentunya berdasarkan dari selera masing-masing ya. Ini blok C6 ya, luas juga. Blok C7 ya, sudah lumayan relatif lebih landai ya sungainya, jadi lebih enak untuk anak-anak bermain di sini ya. Terus di depan adalah blok C8 dan C9 yang merupakan blok favorit yang ada di wilayah Jamuju Camping Ground ini. Ini blok C9 ya, favorit karena sekelilingnya berada di jalur riverside dan view-nya juga paralel ya, menghadap ke perkebunan teh. Ini adalah blok D ya. Sayangnya blok D ini non camper van ya, jadi kita tidak bisa parkir mobil di dalam area blok D ini. Blok D ini terdiri dari 5 kafling ya teman-teman ya. Kalau dari view
review saya sendiri. Yang favorit itu karena dekat dengan toilet tentunya adalah di blok D5 dan D4 ya. Di awal saya sudah sampaikan ya, jadi untuk parkir itu berada di daerah pintu masuk Dusun Cipara ya. Jadi sebelum resepsionis ya. Untuk blok D ini bisa parkir mobilnya ya. Ini blok D1 ya dengan gravel cricket. Jadi saya informasikannya semua kafling ya, yang ada di wilayah Jamuju ini ya, gravelnya sudah kerikil semua ya. Jadi tidak usah khawatir dengan lumpur ataupun becek ya. Tentunya juga alas ataupun footprint tenda kita ya jauh relatif lebih bersih dibandingkan spot camping ground lainnya. Ini adalah blok D2 ya. Blok D2. Terus di sampingnya adalah blok D3 ya. Blok D4 ya. Kalau kita lihat lebih sempit dibanding D3 dan D2 karena lebih rapat jaraknya antara dengan sungai maupun perkebunan teh. Cuman kita bisa lihat ya di sampingnya ada toilet tentunya. Toilet ketiga ataupun toilet yang menurut kami di sini adalah toilet paling representatif, paling nyaman, paling bersih yang berada di wilayah Jamuju. Toilet ini ya terdiri dari dua bilik ya, dari dua toilet dengan kloset jongkok dan satu buah keran wastafel ya. Semua dindingnya sudah keramik dan bangunannya di sini kita lihat ya sudah permanen, beda dengan toilet di blok C tadi, apalagi di blok A yang tadi ya. Ini adalah the best toilet yang ada di wilayah camping ground Jamuju. Ini adalah blok D5 ya, yang paling dekat dari jalanan tadi ya. Ini D5. Kita bisa lihat ya aliran sungainya juga di sini sangat tenang ya dan landai. Jadi bisa juga untuk anak kecil bermain dengan safe tentunya dan nyaman. Kita bisa lihat hamparan perkebunan teh ya, memang luar biasa Jamuju ya. Ikonik, estetik ya. Dan elegan tentunya dari sisi view penampakan. Untuk biaya masuk nanti kita akan cantumkan ya di kolom deskripsi. Kita bisa lihat ya 16 derajat Celcius ya. Jadi sangat dingin ataupun cukup dingin ya kondisi cuaca yang ada sekarang di Jamuju ini ya. Kita sekarang sudah menuju jalan pulang ya. Seperti yang kami sampaikan tadi, pastikan kita mengikuti semua rambu-rambu penunjuk jalan ya, agar kita berada di jalur yang betul biar tidak berpapasan tentunya dengan kendaraan lain yang ada di depan, karena pengelola sudah melakukan setting jalan agar semuanya bisa dilalui secara one way akses tentunya. Oke, sampai ketemu lagi ya di konten berikutnya tentunya untuk mereview spot camping ground yang lain ya. Demikian ya teman-teman, salam 3C, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.